Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita mulai hari ini, siapkan dulu ya untuk kelas. Stand up, please. Let's meet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please. Stay together. Pray today. Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar IPS ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Evelyn. Kemana? Hari ini dari pagi tadi siapa yang sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Oke, sholat subuh dulu, kemudian jadi Ibu harap kalian setiap pagi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dari mulai bangun pagi sampai dengan malam hari. Malam hari IPS kita akan mempelajari tentang aktivitas masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk kali ini kita punya kesepakatan kelas dulu. Nah, ya belajar dengan senang, kemudian bersemangat dan juga ya dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Tujuannya nanti mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu berdasarkan wilayahnya. Juga bernalar kritis, artinya kalian itu memahami bahwa apa yang dipelajari itu memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga akan berdiskusi dalam kelompok dan menyampaikan hasil diskusinya di depan seperti biasa. Kita esbing terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Kepice. Hai Kemuro, Jadi lagu Kepice itu mengingatkan kita bagai macam jenis ikan. Ikan apa saja tadi yang disebutkan? Ikan cempedi. Pernah lihat ikan cempedi? Pernah. Apalagi linggang. Beli, apalagi. Nah, kan yang kita ketahui tadi itu kan sering kita makan ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari karena kita adalah bagian dari apa? Wilayah yang tinggal di tepi laut. Nah, ikan sungai apa ikan laut? Akan melakukan aktivitas yang pertama. Ibu akan membagikan LKS-nya. Silakan dilihat dulu. LKS ini memuat tentang aktivitas yang akan kalian pelajari. Bisa mengisinya nanti. Kita lapar atau mengantuk. Tapi menurut kalian, makan dan tidur itu termasuk kebutuhan? Adalah hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk menambah kenyamanan dan kesenangan. Kita perlu tahu ada 3 jenis kebutuhan manusia. Pertama adalah kebutuhan pokok atau primer seperti makan, yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang memiliki kebutuhan manusia. Apakah kamu juga memiliki kebutuhan? Iya. Apa saja kebutuhannya? Makan, pakaian, pendidikan. Oke, jadi makan, pakaian, kemudian juga tempat tinggal merupakan kebutuhan mendasar, paling dasar yang disebut primer, ya kan?
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, berarti kita ada kebutuhan penunjang yang disebut kebutuhan sekunder. Apa contohnya? Kalau kita makan berarti butuh peralatan. Apa saja peralatannya? Sendok, piring, panci, ya kan? Nah, kemudian setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, ya, boleh memenuhi kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kendaraan pribadi, perhiasan, Ya, iya, kebutuhan ketiga atau kebutuhan akan barang mewah seperti kendaraan, perhiasan, ya. Nah, jadi apa beda kebutuhan dengan keinginan? Sama enggak? Beda, ya kan? Kalau kebutuhan berarti sifatnya ya, sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda. Bisa tidak ditunda makan minggu depan? Tidak, ya kan? Nah, artinya tidak bisa ditunda. Sedangkan keinginan bisa ditunda tidak? Bisa, ya kan? Boleh. Harus ngapain supaya terpenuhi kebutuhannya? Nah, harus bekerja, ya. Pekerjaannya seperti apa? Hah? Pekerjaannya? Boleh kantor. Nah, coba lihat ayah ibumu di rumah. Ya kan? Memiliki pekerjaan. Ada yang sebagai ada guru, ada ibu rumah tangga, ada ayahnya, ada apa lagi? Ada yang bertani? Tidak ada. Ada nelayan? Ada. Ada pegawai? Ada pedagang? Ada. Ya, masing-masing pekerjaan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah aktivitas-aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Dan nantinya kita akan mengidentifikasi aktivitas masyarakat berdasarkan tempat. Ya, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah atau pantai, ada juga yang berada di wilayah perkotaan. Nah, kalau di Belitung, ini masuk wilayah apa? Dataran rendah. Apakah kita termasuk wilayah perkotaan? Ya, iya juga. Iya, iya. Tapi wilayah ke pinggirannya itu termasuk wilayah pantai, ya kan? Oke, baik. Silakan mengisi aktivitas pertama. Silakan dijawab bersama kelompoknya. Ini. Ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis ini? Masyarakat sekitar.
dalam pertambangan, tetapi saat ini pertambangan itu dialihkan ke pertanian. Mengapa? sedikitnya minat cadangan sedikit karena menurunnya tadi cadangan menurunnya cadangan cadangan Ya, boleh. Boleh. Silakan. Silakan dicatat. Cari pena yang bagus lah. Cari pena yang bagus. ini baru dapat tuh. Mana nih? Di dataran tinggi, aktivitas masyarakat itu sebagai apa? Dataran tinggi biasanya sebagai petani. Petani apa? Petani. Ya, petani sayuran. Terus apa lagi? Iya. Iya, dibaca. Sangat unggul dalam pertambangan, tetapi saat ini pertambangan itu dialihkan ke pertanian. Mengapa? Sedikitnya minat cadangan sedikit karena menurunnya tadi cadangan menurunnya cadangan Ya, boleh. Boleh. Silakan. Silakan dicatat. Cari pena yang bagus lah. Cari pena yang bagus. ini baru dapat tuh. Ada enggak pariwisata di sana? Ada, sebutkan apa? Nah, misalnya apa? Nah, nah, isi, cepat. Hah? Belum. Makanya cepat sebelum MBG dikerjain. Hah? Iya, 45 menit. Nanti dibacakan juga kesimpulannya ya. Iya. Selesai? Selesai. Jangan semua. Isinya jangan semua. Iya, hanya satu rangkap aja. Boleh berapa lembar? Nomor 1 di lembar pertama, nomor 2 lembar kedua. Jadi berbagi-bagi. Maksudnya nanti kan bacanya berbagi-bagi. Ya, gitu. Nah, Nomor 1 lagi dicoba tuh. Ini yang ini. Dari Paktiman. Mana yang tadi sih? Ada Paktiman satu. di dataran tinggi, aktivitas masyarakat itu sebagai apa? Dataran tinggi biasanya sebagai petani. Petani apa? Petani. Ya, petani sayuran. Terus apa lagi? Iya. Iya, dibaca. Berbagi nih, bagi jawab ini. Ini yang ini nih. Ini Kak sangat unggul dalam pertambangan, tetapi saat ini pertambangan itu dialihkan ke pertanian. Mengapa? Sedikitnya
cadangan sedikit karena menurunnya tadi menurunnya cadangan Ya, boleh. Boleh. Silakan dicatat. Cari pena yang bagus lah. Cari pena yang bagus. Ini baru nampak tuh. Ini kan penyebab. Assalamualaikum. Miss Rose, buang ke di kecil volume. Ibunya di belakang ini. Lagi video. Sangat unggul dalam pertambangan, tetapi saat ini pertambangan itu dialihkan ke pertanian. Mengapa? cadangan sedikit karena menurunnya tadi menurunnya cadangan Ya, boleh. Silakan dicatat. Cari pena yang bagus lah. Cari pena yang bagus. Ini baru nampak tuh. Mana nih? Ya, satu aja. Boleh. Satu aja. Yang lain bisa baca-baca. Nah, yang aktivitas kedua nanti lanjutkan. Nih, setelah satu ada aktivitas kedua. Nah, satu aja perwakilannya ya. Ini sama. Satu aja perwakilannya. Paling yang ini boleh dibaca. Nih, boleh dibaca. Silakan diisi. Untuk di dataran tinggi, aktivitas masyarakat itu sebagai apa? Dataran tinggi biasanya sebagai petani apa? Petani ya, petani sayuran. Terus apa lagi? Iya, dibaca. Berbagi nih, bagi yang jawab ini. Ini yang ini nih. Nih, ini Kak ya. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang pertambangan yang ada di Belitung. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ataya Al-Fatah. Nama saya Marindra Akaro Rizky. Nama saya Aska Marelia Yusuf. Nama saya Rahmat Fadila. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terus yang pertama apa? Tentang Yang pertama tentang Yang pertama tentang mengidentifikasikan kebutuhan hidup. 1. Dataran tinggi berupa pertanian. 2. Dataran rendah berupa pedagang, peternakan, perkebunan, dan sawit. Wilayah pantai. 3. Wilayah pantai berupa nelayan. Aktivitas 2. Mengidentifikasi ekonomi masyarakat penambang di Pulau Belitung. Mengapa kegiatan pertambangan di Pulau Belitung berkurang? Karena menurunnya cadangan timah dan mineral lainnya. 2. Apa dampak timah terhadap lingkungan sekitar?
penggundulan hutan, pencemaran air, dan kerusakan struktur tanah. 3. Bagaimana kondisi masyarakat Belitung setelah kegiatan pertambangan beralih ke pertanian? Dampaknya, penurunan aktivitas pertambangan timah dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat. Akibatnya, ekonomi di Pulau Belitung tidak stabil. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, silakan. Selesai? Kalau begitu sekian dari presentasi kami. Maaf bila kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Tolong perhatian ya. Dari kedua kelompok tadi yang maju, mereka mewakili kelompok pertanian dan juga kelompok pertambangan yang mewakili jenis pekerjaan yang ada di Pulau Belitung. Nah, dari yang mereka paparkan tadi bahwa dulunya Belitung itu adalah pulau yang menghasilkan penghasil timah terbesar apa terbanyak? Ya, terbesar di mana? Di Belitung, di Asia atau di Indonesia atau di mana? Nah, di mana? Di Asia, ya. Nah, sehingga kenapa beralih ke pertanian? Tadi mengapa? Menurunnya? Iya, kenapa cadangan timah menurun? Ya? Karena ditambang terus-menerus. Yang kita ketahui bahwa sumber daya tambang bisa habis dan tidak bisa diperbarui. Nah, dulu Belitung itu maju ekonominya karena pertambangan sejak zaman Belanda, ya kan? Kemudian juga ada dibuka pertambangan PT Timah. Ada yang tahu PT Timah? Tahu. Nah, ya. Nah, jadi peralihan dari pertambangan ke pertanian itu disebabkan oleh tadi berkurangnya cadangan timah. Selain itu, ada dampak lingkungan yang terjadi. Apa dampaknya? Tadi. Ya, kerusakan lingkungan, ya kan? Pernah lihat kita dari atas naik pesawat? Ya, apa? Ya, banyak bolong-bolong, ya kan? Disebabkan oleh aktivitas penambangan timah. Oleh sebab itu, kita masyarakat Belitung beralih ke pertanian. Nah, bagaimana masyarakat pertanian? Lebih banyak pertanian itu lebih banyak berada di wilayah mana? Pertanian? Lebih banyak adanya di mana wilayah pertanian? Karena tidak semua wilayah di Belitung itu tanahnya subur. Ada di mana? Banyaknya di mana? Wilayah Membalong, ya kan? Nah, tanaman apa yang cocok di Belitung? Apa? Ya, apa? Yang pertanian yang cocok di Belitung tanaman apa saja? Cabai, apa lagi? Ya? Tomat, apa lagi? Kangkung. Kangkung itu bisa hidup di mana saja asal ada air, ya kan? Di Belitung, apa? Kelapa sawit, ya betul. Apa lagi? Stroberi bisa hidup enggak di Belitung nih? Bisa enggak hidup di Belitung? Tidak, karena stroberi membutuhkan suhu yang suhu dingin, ya kan? Nah, peralihan dari pertambangan ke pertanian membuat ekonomi Pulau Belitung semakin menurun apa meningkat? Kok menurun? Meningkat, ya kan? Pertambangannya yang
menurun. Tetapi setelah ada pertanian, ekonomi Belitung akan semakin meningkat. Oke, lanjut. Kelompok 3. Ya, silakan maju. Ya, terserahlah. Kelompok bayi, kelompok ini maju. Ya. Silakan. Boleh tambahkan. Iya, iya. Boleh ininya saja. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang aktivitas masyarakat nelayan di Belitung. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang aktivitas mengidentifikasi kebutuhan hidup. Dataran tinggi. Kondisi wilayah yang pertama dataran tinggi. Contoh aktivitas ekonomi atau mata pencaharian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berupa perkebunan teh dan kopi, pertanian sayuran, pariwisata alam seperti pendakian gunung. Yang kedua dataran rendah berupa pertanian padi, perkebunan, kelapa sawit, industri manufaktur, dan perdagangan. Yang ketiga, wilayah pantai berupa nelayan, petani garam, dan budidaya kerang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang aktivitas melaut. Aktivitas melaut nelayan di Pulau Belitung merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Berikut adalah gambaran tentang aktivitas melaut nelayan di Pulau Belitung. Aktivitas melaut. Nelayan di Pulau Belitung biasanya memulai aktivitas melaut mereka pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Mereka mempersiapkan kapal dan peralatan mereka seperti jaring, pancing, dan lain-lain. Kemudian mereka berangkat ke laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Jenis ikan yang ditangkap. Nelayan di Pulau Belitung biasanya menangkap berbagai jenis ikan, seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, dan lain-lain. Mereka juga menangkap hasil laut lainnya, seperti udang, lobster, dan kerang. Penangkapan. Nelayan di Pulau Belitung menggunakan seperti menggunakan jaring, pancing, dan bubu. Mereka juga menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan modern, seperti GPS dan fish finder, untuk membantu mereka menemukan lokasi ikan. Tantangan. Nelayan di Pulau Belitung menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca buruk, ombak besar, dan perubahan musim. Mereka juga harus berhadapi dengan persaingan dengan nelayan lain dan perubahan harga pasar. Keunikan. Aktivitas melaut nelayan di Pulau Belitung memiliki keunikan tersendiri, seperti tradisi dan budaya yang terkait dengan laut dan nelayan. Masyarakat nelayan di Pulau Belitung memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan laut dan sangat menghargai hasil laut. Proses penjualan ikan nelayan Belitung sampai ke konsumen melibatkan beberapa tahap. Pertama, tahap 1, penjualan ke TPI, tempat pelelangan ikan. Tahap 2, penjualan ke pedagang besar. Tahap 3, penjualan ke pasar grosir. Tahap 4, penjualan ke pedagang eceran. Tahap 5, penjualan langsung ke konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami adalah aktivitas masyarakat wilayah pantai seperti Pulau Belitung sebagian besar bermata pencaharian sebagai Ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar, udang, lobster, dan juga kerang.
Dua, dengan kondisi wilayah Pulau Belitung yang dikelilingi laut, apa saja upaya nelayan Belitung dapat memenuhi kebutuhan di sektor perikanan bagi masyarakat? Jelaskan tahap-tahap menangkap ikan di laut, apa saja persiapannya sampai hasil laut tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelaskan alur kegiatan ekonominya dari proses produksi, menangkap ikan, distribusi, menyalurkan atau dijual ke pasar, konsumsi, bagaimana masyarakat membeli dan menikmati ikan tersebut. 1. Tahap persiapan melaut. Mereka mempersiapkan kapal dan peralatan mereka seperti jaring, pancing, dan lain-lain. Mereka berangkat ke laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Yang tahap memperoleh hasil laut. 2. Menggunakan berbagai teknik penangkapan seperti menggunakan jaring, pancing, dan bubu. Mereka juga menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan modern seperti GPS dan fish finder untuk membantu mereka menemukan lokasi ikan. 3. Tahap distribusi hasil laut. 1. Penjualan ikan ke TPI. Penjualan ke pedagang besar, penjualan ke pasar grosir, penjualan ke pedagang eceran, penjualan langsung ke konsumen. Terakhir yang keempat, tahap konsumen hasil laut atau dikonsumsi oleh siapa saja. Konsumen dapat membeli dan menjual ikan langsung ke konsumen akhir baik di pasar tradisional atau melalui sistem penjualan langsung. Konsumen akhir dapat menggunakan ikan untuk konsumsi pribadi atau untuk keperluan bisnis. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apakah kalian ada pertanyaan? Baik. Saya menuliskan dari kelompok 3 menanyakan kepada kelompok 1. Ya. Apakah nelayan Belitung menggunakan budak harimau? Kalau tidak, kenapa tidak menggunakan budak harimau? Bukan harimau. Apakah nelayan Belitung menggunakan bukan harimau? Kalau menggunakan atau tidak, berikan alasannya. Ya, oke. Gimana kelompok nelayan? Apakah ada? Ayo silakan dijawab. Apakah itu bukan harimau? Ada yang di sini bisa jawab? Ada yang di sini bisa jawab? Silakan. Tidak mesti maju. Tidak mesti maju. Ya silakan. Silakan. Ya silakan. Ya. Ya ini kelompokku sendiri. Nelayan Belitung tidak memakan budak harimau karena bisa merusak ekosistem laut seperti Manusia terumbu. Oke, terima kasih jawabannya. Bisa diulangi tadi bahwa nelayan Belitung tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Apa itu? Hah? Apakah bom? Apa itu? Ah? Jaring besar untuk apa? Menangkap menangkap ikan dengan skala yang besar. Kenapa tidak menggunakan pukat harimau? Karena dapat merusak ekosistem dan terumbu karang gitu. Iya. Oh, iya, oke. Tadi jawabannya akan merusak tadi ya terumbu karang dan ekosistem yang ada di laut, ya kan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh, silakan. Ada kelompok dari kelompok nelayan yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok yang jarang tidak menanggapi atau kelompok yang ribut. Ini untuk kelompok ujung sana yang Zapran.
Tentang aktivitas masyarakat di Belitung, yaitu tentang kondisi wilayah pantai, yaitu mata pencaharian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah pantai itu apa saja? Kira-kira. Contoh aktivitas ekonomi atau mata pencaharian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah pantai atau mata pencahariannya. Ya. Ya, jelaskan tentang mata pencarian penduduk di wilayah pantai. Silakan Zapran. Jika mendengar Temannya boleh bantu. boleh bantu. Dari kelompok itu aja. Kami tunggu jawabannya. Di pantai, kita ini tinggalnya di tepi pantai. Ayo. Apakah bisa dijawab? Jika tidak kami akan jelaskan. Kami akan lempar soal ke yang lain. Ya, oke. Kelompok atau Zapran belum bisa menjawabnya. Ada yang bisa membantu? Siapa yang dapat membantu? Saya ulangi ya pertanyaannya. Ayo, kita masyarakat nelayan di Belitung. Kondisi wilayah pantai, mata pencaharian yang dilakukan untuk membutuhi kebutuhan apa saja di wilayah pantai. Gini, pertanyaan singkatnya. Mata pencarian apa yang ada di wilayah pantai dekat kita ini? Apa saja? Ayo. Ada yang tahu? Yang tidak tahu, cut. Siapa yang tahu? Yang nanti Ayo. kalau nggak ada yang angkat tangan, nanti palingnya diambil acak. Iya. Biasa ya, Ken? Ya, silakan. Habis waktunya, silakan dijawab. Baik wilayah ekonomi mata pencaharian yang ada di wilayah pantai berupa nelayan, petani garam, dan budidaya kerang. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zapran, bisa diulangi Zapran apa jawabannya tadi? Terus? Apa garam? Ya. Terus? Jadi kelompok ini besok hari Sabtu, hari Minggu jalan-jalan ke pantai. Lihat aktivitas masyarakat yang ada di tepi pantai. Oke? Lanjut kelompok. Ya, terakhir. Silakan maju. Baru. Oke. Isan. Lah 2 kali Ibu manggil. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aktivitas masyarakat kota di Belitung. Aktivitas 1, mengidentifikasi kebutuhan hidup. 1. Dataran tinggi berupa
bertani sayuran, padi, teh. 2. Dataran rendah berupa pekerjaan kantor, jasa ojek, dan wirausaha. 3. Wilayah pantai berupa nelayan memanfaatkan sumber daya laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Aktivitas kedua mengidentifikasikan aktivitas ekonomi masyarakat kota di Pulau Belitung. 1. Sebutkan aktivitas masyarakat di perkotaan di Belitung. Pegawai kantoran, pegawai pabrik, sopir, montir, jasa ojek, wirausaha, pelayan, dan pertambangan. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Pelan-pelan, tidak perlu deras tapi kawannya paham. Ini bukan membaca tapi memberitahukan kepada orang lain. Aktivitas masyarakat di perkotaan Belitung. Pertama, pegawai kantoran, pegawai pabrik, sopir, montir, jasa ojek, wirausaha, nelayan, pertambangan. 2. Mengapa aktivitas mereka beragam? Jawaban. Karena di setiap bidang berbeda. Setiap bidang harus saling memenuhi kebutuhan dan sektor pekerjaan di kota. 3. Pekerjaan. Pekerjaan apa yang mendominasi wilayah perkotaan? Pertama. Pertambangan. Karena banyak masyarakat kota yang bekerja di sektor pertambangan timah. Kedua, pegawai formal. Karena banyak masyarakat kota yang bekerja di sektor seperti pabrik, pemerintahan, swasta, dan pendidikan. Sekian. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aska Maria Yusuf dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan atau deklarasi Ayo, bisa dijawab? Ya, dataran rendah. Wilayah perkotaan termasuk dataran rendah, benarkah? Ya. Kota masuk dataran rendah. Karena ciri-ciri kota ada 10 soal, Ibu tayangkan, silakan langsung dijawab. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Silakan dijawab. A, B, C, D. pendidikan. Contoh? Ya, betul. Contoh. Ya, D. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Yang mana emotikonnya? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Satu. Ada yang 4? Ada yang 3? Ada yang 3? Iya. Ya, alhamdulillah hari ini kita belajar tidak ada yang 4 ya. Ada enggak yang 4? Yang merah, Ada? Tidak ada? Oke. Ataya sekarang Ibu mau tahu. Kamu sudah belajar apa saja hari ini? Belajar tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier. Udah itu terus perbedaan kebutuhan dan keinginan. Terus ya, di kelompoknya apa yang sudah dipelajari? Bahwa pertambangan di Belitung terjadi penurunan. Oke, ada yang lain? Ayo silakan. Tadi siapa? Ya. Belajar itu masyarakat nelayan itu masyarakat petani
pembukaan lapangan, Ya. terus tentang contoh-contoh mata pencarian di dataran tinggi, dataran rendah, dan wilayah pantai. Ya. Oke, terima kasih. Bagus. Terakhir ada lagi satu lagi. Ya. Iya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan faktor yang mempengaruhinya juga berbeda. Ada jenis kelamin, kemudian ada usia, pekerjaan, ada apa lagi? Tingkat pendapatan, lingkungan. Semakin besar pendapatan, berarti kebutuhannya akan semakin banyak apa sedikit? Ya, semakin terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih atas hari ini pembelajaran kita. Berarti kesimpulannya menyenangkan atau tidak? Oke. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau ambil MBG. Sudah ada. Ya.